Dilanjutkan tidurnya Pak. Mohon maaf diganggu. Ini eta kerahna Lain berat orang tahu ada kita begitu. Menurut itu yang mun keur di bumi oke kan dia enak mah tawasulan we tanya. Geus kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf live-nya telat. Terusan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Jadi baru bisa dimulai live-nya setengah 10. Pasti teman-teman sudah menanti dan menunggu dari tadi ya, terutama teman-teman yang sudah ngelis pertanyaan-pertanyaan dari tadi sore. Mohon maaf baru bisa live. Bu Idat, terima kasih supportnya. Katambi bisa. Bu Sukma, Bu Mariam langsung gabung berarti nampak memang benar-benar sedang menunggu link live ini bisa. Mudah-mudahan jaringannya sekarang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya ya. Sudah ada Bu Sukma, Bu Mariam dan Bu Ida. Kita sambil nunggu yang lain, sambil mengalir juga karena memang perbincangan sudah dimulai jauh sebelum saya datang ke sini dengan telat. Saya ngirim pesan, ternyata data seluler sama wifi dimatiin sama Cinta biar main game anteng. Kulintang-kulintingan. Pangiman belum terkirim ya. Kamu ngirim pesan ya Pak? Ya udah saya hapus Pak. Bu Baru masih kosong ya. Pinter anak kecil kan ya. Kayak ganggu. Bapak jadi akal. Apa? kayak Ya kan teh. ini Berarti emang benar-benar harus nepotisme ya. Benar-benar yang gabung Bu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepotisme dengan cara yang baik. iya. Ini saya kamera langsung arahkan ke Pak Zul ya teman-teman, biar nggak lama-lama muka saya nebeng di sini. Udah sumbing biar nih. Nantilah ya sapa-sapanya. Sih, udah banyak kan? Udah ada 8 orang Pak. 8 orang. 8 orang, Bu Erni, Bu Tia, Bu Sukma, Mbak Upi kayaknya. Bu Ida juga sudah gabung. Bu Atin dan Bu Mariam Zakaria, mohon maaf. Kita lanjut ya. Muhammad Lutfi. Apa ke pertanyaan langsung Mas? Dilanjut saja dulu karena nanti mesti ada belokan-belokan yang bisa langsung ke pertanyaan. Iya, teman-teman belajar untuk memahami hukum-hukum adat lah. Nah, hukum adat itu pasti simpang siur, karena biasanya hukum adat itu hanya diajarkan ke para sepuh ya, gitu. Biasanya yang jadi adipati gitu masih kuat. Nah, permasalahannya sekarang siapa yang tahu hukum adat kalau nggak bertanya wilayah langsung. Tapi ketika berarti kan bisa jadi berserakan di mana-mana.
yang kita pakai itu yang bisa hukum asal tanah itu sifatnya seperti apa. Nanti kalau di Tasik itu berarti Ibu Ratu Dewi Sumili itu dulu tuh bikin seperti apa, kudu apa, banyak di list, misalkan sampai 13. Kira-kira bisa mengaplikasikan gitu. Nggak bisa, sudah easy ya. Kadang-kadang biasanya saya tuh ke teman-teman tuh nyicil kok. Bagi teman-teman yang pengen, ya kalau saya boleh minjem dari Habib Lutfi itu, walaupun beliau bisa lompat-lompat teleportasi dan lain sebagainya, atau bisa ngebelah diri, punya klon gitu, nanti silakan cari-cari ceritanya sendiri. Beliau juga nggak pernah kemudian selalu kayak film di sini 10 km ke Panggang kali ya gitu ya. Sudah nggak indah lagi ya matahari gitu, karena terlalu dekat. Nah, teman-teman tuh kan ngerasa pengen dekat dengan Rasulullah, pengen dekat dengan sohibul wilayah, pemegang hukum, pengen dekat dengan guru-guru teman. Tapi teman-teman kira-kira siap nggak dengan kompensasinya? Semakin dekat dengan waktu, berarti ada kompensasi yang bisa jadi bukan terimbas di kita, tapi terimbas di orang lain. Tatanan ruang waktu lagi, teman-teman dikasih hujan di sini, habis itu dipindahin tanpa tahu tentang hukum ruang dan hukum asal waktu. Hei hujan ke sana gitu, padahal di sana itu sudah penuh volumenya berapa kubik gitu ya, gitu air teh, pindah we ke sana, banjir nggak di sana gitu. Makanya nggak soft kan gitu Dra. Makanya lebih enak ya cahaya, karena cahaya itu tidak bisa kemudian terhukumi oleh ruang gitu. Walaupun ada beberapa cahaya-cahaya yang sudah masuk ke bumi, berarti dimensi ketiga ini terbatasi, tapi tidak menyebabkan sekitarnya itu untuk sekeras logam. Kayak, nah karena teman-teman udah belajar kayak gini, mulai sekarang bahasanya itu tubuh itu dari tanah kan, seolah-olah gitu ya, tubuh dari tanah. Karena percampuran kimia terjadi dalam tubuh, berarti ada hukum fisika dan kimia di dalam. Maka dalam hukum kimia itu disebut karbon. Kekerasan karbon tahu ya, pok gitu ya, ini kan keras ya. Tapi kan karbon itu juga ada grade-nya, gradingnya. Ada karbon Ca1 -2 dan lain sebagainya, terus sampai -10. Nah, kita istilahkan ini karbon, tubuh kita adalah karbon. Bagaimana caranya? Semakin keras, bukan semakin keras tubuh, tetapi bagaimana kita bisa membuat di dalam tubuh ini seperti ada kristal lain. Kalau di penyakit itu biasanya di kandung kemih ada apa itu? Batu ginjal, batu apa? Batu kandung kemih. Nah, itu kan kayak butiran gitu ya. Nah, salah tempat
harusnya memang ada di sini. Itu ada kristal lain tuh gitu. Terus mana kristal lain yang kemudian itu tetap menjadi campuran apa itu kristal lain? Nanti di tulang belakang itu ada segitiga kan. Kalau orang-orang non muslim yang ada beberapa agama yang kemudian dia di tubuhnya ketika meninggal dibakar, itu kan nanti dihancurkan, dipukul di segitiga itu kan nggak bisa ini. Nah ini dipukul, untuk dibuka ada relik bulat seperti kelereng, dan ini namanya relik. Nanti teman-teman belajar dengan apa itu agama-agama yang lain. Relik-relik ini itu tuh berharga sampai ada yang bersertifikat. Misalkan reliknya Siddhartha Gautama, mahal banget ya kan? Tapi asli nggak Pak? Itu dibudidayakan, ditaruh di satu ruangan yang memang kemudian pencahayaannya bagus, energinya bagus, untuk dibudidayakan. Karena nanti setiap tahun ini akan keluar beranak relik-relik yang kecil lagi. Masih hidup. Sampai kapanpun yang namanya kristal itu tetap ada. Nah, kita kan kehilangan sejarah tentang itu ya. Barusan Karena kebahas, kita itu fokus di syariat. barusan kebahas itu. Hah? Barusan kebahas juga itu. Yang mana? Yang itu yang relik Relik? di, Di mana? di Johar Tauhid itu. Oh, Johar Tauhid? Iya. Sarannya kan azman itu sarannya darroh, ternyata bukan segitiga. Johar Tauhid. Iya. Kapan-kapan dibuka ada. Biar teman-teman tuh gini, Pak Ijul itu bahasnya dari kitab apa sih? Sengaja saya nggak pernah bahas ini kitab ini kebayang nanti saya ngacak di kitabnya. Kitab itu buka. Ketika teman-teman kemarin saya ngomong, pernah belajar Yakulu nggak? Gitu kan? Kitab Yakulu pernah buka? Enggak. Iya. Ya sudah nggak usah dibahas kalau emang nggak pernah buka kitab. Gitu. Ya. Di bawah pusar itu ada yang namanya titik tian-tian. Titik tian-tian itu yang kemudian menghasilkan kristal-kristal kecil orang pemegang hukum asal. Gitu kan? Ngajuin yai ngeten lari-lari niki ngeten. Jadi saya ngobrol bahasa Jawa. Oh, ACC. Oke. Nah, hukum-hukum tanah itu bisa mengeraskan. Nah, hukum tanah tadi itu kira-kira yang paling base-nya paling bagus di pondasi anak keberapa? Belum apa? Anak keempat. Anak keempat. Saya anak pertama. Tapi dari bapak saya anak kelima. Sama berarti saya air. Gitu kan. Kok bisa kemudian saya memahami kuantum tanah? Karena balik lagi, saya belajar dari tanah. Tanah itu berarti awal mula kita belajar tentang elemen tanah berarti satu, bisa nggak kita merasakan di sebelah mana, di tanah yang mana yang membuat kita itu ketika berjalan itu terasa berat. Bukan berjalan di atas air, bukan berjalan di bawah di air ya. Kalau berjalan di air kan berat. Teman-teman udah paham kan? Ketika mau belajar
tentang hukum muasal tanah. Elemen ini tuh sangat penting untuk mau mengenal diri kita sebagai manusia. Jangan mungkin kata-kata yang sering didengar, kita itu dari tanah, maka akan kembali ke tanah gitu. Terus kita di bagian diri kita juga ada angin, maka angin kembali ke angin gitu. Oke. Tanpa sadar, ingat, bagian yang paling kuat dalam diri kita adalah makhluk spiritual dari cahaya. Tapi kok kita nggak kenal diri kita? Tanpa sadar, tanah Anda itu terlalu keras, sehingga terlalu rapat. Kerapatannya ini maka ditandakan dengan pori-pori ya. Nah, bukan hanya itu. Kalau Anda mengenal pori-pori, maka pori-pori itu tidak lagi berfungsi Caranya kalau ke dalam diri kita, Air. kasih air, mandi gitu. Mandi, Kasih lotion. kasih lotion. Pupuk. Yang sensitif itu ini apa ini? Ini apa ini? Anda pernah megang listrik? Kalau megang, tahu hukum listrik? Kalau megangnya kayak gini, maka Anda nggak bisa buka. Tapi kalau megangnya ke sini, ini pasti kepental. Ada hukum magnetik dalam tubuh. Ya. Maka yang paling kuat kepekaan dalam tubuh adalah yang berwarna ini. Berarti telapak tangan Anda, telapak kaki Anda itu kayak gini apa gini? Pasti gini kan? Telapak kaki warnanya gini. Maka harusnya itu yang dilatih. Apakah harusnya cat? Enggak. Itu. Bagi orang-orang yang sudah peka juga, listrik kabelnya di sini gini juga udah kerasa. Gitu kan? Maka elemen tanah yang harus mulai awal diasah adalah tanah yang sudah biasa Anda tapaki. Mana aja? Rumah. Sekolah. Anda nggak pernah ngitung berapa langkah di rumah. Mungkin lupa kali fokusnya kemarin tuh karena NPT. Wah, tracknya di situ ya, di situ aja. Padahal tanpa sadar Anda tuh sering buang sesuatu yang berharga di rumah. Sering membuang sesuatu yang jelek di rumah. Kira-kira ketika Anda jalan sekeliling rumah itu, dari kamar ke toilet, dari toilet ke tempat makan, ke dapur dan lain sebagainya, pernah nggak ngecek satu-satu sebelah mana yang paling bagus? Belum. Enggak ya. Makanya kemarin di NPT sebelumnya di Pangandaran, ayo rumahnya diruat. Masih inget ngeruatnya pakai apa? Kayu manis sama garam, lemon, Dipel dengan campuran kayu manis, lemon, lemon, garam, garam krosok, terus itu nanti pewangi. pewangi. Campuran itu kan, gitu. Hanya untuk ngeruat, memulai dari nol. Tanah bisa mempengaruhi telapak kaki, ataupun sebaliknya, telapak kaki bisa mempengaruhi tanah.
sampai kapanpun tanah itu lebih peduli daripada Anda. Gitu. Maka tanah akan coba untuk mempengaruhi, dan tanah semaksimal mungkin semua efek negatif yang ada di rumah Anda itu di-groundingkan, dimasukkan ke dalam inti, dibakar oleh inti bumi. Dari cerita ini sekilas, kira-kira teman-teman harus berbuat apa ke tanah? Ya, Sayang. Bukti sayangnya gimana? eta. Di belai. Di like, subscribe, Sayang ya. dilus-lus gitu. Lebay. Tanah itu sangat suka dengan orang yang duduk di bawah. Nah, kira-kira selama tidak ngaji, tapi di rumah, lebih banyak duduk di kursi atau di lantai? Di lantai kan sambil rebahan. Di atas. Perjelas ya kamu. Yuk mulai lagi. Cara untuk menyayangi tanah. Tanah itu sifatnya itu, kalau bahasa seperti kayak orang ini tanah itu sukanya itu karakternya physical touch, suka disentuh. Iya kan. Lus-lus. Karena tanah itu dihukumi, tanah nggak bisa lagi seperti mengeluarkan tangan. Kebayang itu tanah bisa mengeluarkan tangan? Horor ya. Horor. Oke. Seumpama tanah itu suka memang physical touch, tapi karena dia itu ada garis batas untuk tanah ini nggak boleh bergerak, seolah-olah dengan illusion optik kita itu tanah kan nggak bergerak nih. Tanah itu ya pengen dijamah, pengen disentuh. Masa sih sama telapak kaki Anda ya? Maka ada sifat groundingnya. Anda duduk, tangan Anda, telapak tangan Anda taruh di lantai. Bahasanya, istilahnya dalam meditasi atau relaksasi itu namanya grounding. Ya, Anda sholat, telapak tangan Anda nyentuh, itu grounding. Anda lagi menyapa, berdoa bersama dengan tanah. Anda baca apa ya tadi? Subhanallah, biar Allah. Artinya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Rabbil a'la, pemelihara yang maha luhur. Temen subhanakallahumma. Ya bebas. Kira-kira jawaban tanah apa? Namun tak apa. Anda ngomong, Anda kan doa tuh waktu itu dalam sholat. Oke? Kira-kira jawaban tanah apa? Amin. Sederhana itu. Klasik banget. Maha suci Allah kata kita ya. Maha suci Allah gitu. Amin. Aduh ya Allah. Belum bisa paham. Ketika kita megang tanah, lebih sopan mana? Megang pakai telapak tangan atau telapak kaki? Telapak tangan. Tangan. Apalagi kemudian jidat kita itu menyentuh, tempel ke tanah. Apa yang kemudian
tanah lakukan. Tanah sebetulnya kalau bahasanya itu setahun sekali ya gitu ya. Anda lagi apa itu? Datang ke orang tua untuk minta maaf, sungkem. Mereka tuh langsung sungkem. Sungkemnya bukan kemudian ke kita, tetapi kemudian seolah-olah dia menyerupakan diri kita. Ini ada namanya mikrosel terjadi, proses di telapak tangan, pembauran energi elektromagnetik dan energi tanah itu seolah-olah memiliki jasad kita, memperbarui jasad kita. Lalu kristal lain yang ada di kita, di kolbu kita itu mengucapkan sesuatu. Apa yang diucapkan? Subhani. Artinya apa? Maha suci aku. Kebayang? Hanya untuk menemukan, kalau dulu kan kita bahas nih, kalau masih menyebut nama seseorang itu kan jauh. Bu Atin, jauh kan? Jauh. Gitu. Tapi kalau kemudian Bu, itu sudah makin dekat ya. Dekat. Maka akhirnya kata-katanya tadi kita itu ngomong subhanallah, di sini keluar yang namanya subhani, maha suci aku. Dan ini bukan kemudian dimaknai bahwasanya engkau yang maha suci, bukan. Bukan Kang Iman yang maha suci, bukan. Tapi cahaya yang keluar, tertrigger. Karena ini ada proses grounding, energi negatif keluar ke tanah, dan tanah memberikan support energi-energi yang lain masuk ke sini, maka elemen tanah itu menjadi hukum asal. Inti dari tanah bertemu dengan air, bertemu dengan angin di dalam tubuh, maka akan menghidupkan yang namanya cahaya. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Jadi nanti satu momen ada satu teman-teman, ada salah satu teman kita. Beliau itu 11 tahun latihan sama saya. Dia ngerasa paling bodoh. Aku nggak tahu gini. Tapi dia yang kemudian masuk ke psikiater pertama kali. Datangin psikiater. Alhamdulillah psikiaternya juga kenal saya. Gitu. Mas Ijul, ini anak didik Mas Ijul. Dia nggak saya kasih obat, tapi saya kasih placebo. Placebo itu obatan. Obat palsu, obat yang memang tidak ada kandungan kimianya, cuman sebagai sugesti saja. Bahwasanya dia itu baik-baik saja, tapi dia ngerasa nggak baik-baik saja. Case-nya apa, dok? Saya gini. Oh iya, berarti yang sering dia lakukan ketika dia itu duduk kholwat gitu, nggak nyampe 1 menit. Tulang-tulangnya, bukan tulang, dia dengernya di telinganya itu ada sesuatu yang berbicara subhani. Oh, bukan telinga kali saya gitu ya, itu kata dia. Oke. Akhirnya saya ajak untuk kholwat
Saya barengin, saya cek, masa telinga kamu? Bukan. Dalam diri kamu, coba masuk. Masuk, gak usah takut. Terus masuk. Siapa yang berbicara? Bukan lagi kolbunya saja, tapi tulang-tulangnya ngomong subhanallah. Kira-kira yang teman-teman dapatkan kesimpulan dari cerita barusan apa? Dia udah menggerakkan semua. Nah, gitu. Saya nggak sebutin orangnya, tapi yang pasti beliau berapa belas? Saya nikah itu berapa belas tahun ya? 13. Kan ya Pak. Anak saya teh yang paling gede berapa tahun? 13 14 sekarang. 15. Berarti sekitar 16 tahun dia, laki-laki nih. Teman saya, teman-teman, salah satu teman kita, 16 tahun dia melihara puasa Daud. Masya Allah. Gitu. Dalam puasa Daud gak ada rewel dia. Saya nanya, Gus, puasa? Puasa ya. Oke. Jalan? Jalan. Gitu. Bapaknya kan kayak saya. Gitu. Gitu. Hajar terus arah itu gitu. Terusin. Press. Hajar terus gitu. Bapaknya ngomong kayak gitu, saya oke aja, terus gitu. Dan akhirnya sampai dia menemukan fenomena-fenomena itu. Organnya ngobrol, ini yang ngobrol. Jadi sekarang gantian, bukan dia yang berbicara, ini yang ngomong, dia cuman amin. Amin. Ini apa amin? Orang kan gak denger ya. Gitu. Oke. Dan dia menjadi apa itu? Jarang bersentuhan dengan orang. Karena setiap orang yang dideketin kayak gini itu seolah-olah kalau hati Kang Iman, liver Kang Iman, jantung Kang Iman, aku nggak pengen sama Iman. Gitu. Kalau bisa mah keluar gitu, biar jadi jantungnya situ sih. Gitu. Oke, itu dahsyatnya dari pemahaman dia jalan. Tapi sudah berapa belas tahun dia lakukan. Gitu ya. Itu settingan tanah, settingan air. Settingan air yang terbaik adalah wudhu. Tapi selama ini teman-teman masih praktek wudhu. Belum berwudhu panginten, kayaknya sih seperti itu. Maka dimulai lagi dengan jebar-jebur mandi gitu. Harusnya ketika wudhu di mulut itu sudah langsung kayak ada hentakan, ces gitu. Ini kan biasa ya. Selama ini ketika wudhu gitu nggak kerasa apa-apa kan? Nggak ada kayak langsung ada uap kayak di steam mobil gitu. Ya kalau nggak ada ya sudah belajar dari yang basic dulu. Apa itu? Mandi kan?
Nah, sebetulnya hukum asal air itu adalah memanipulasi kerusakan. Jadi selama ini yang selalu bikin rusak adalah kadar air Anda. Dan yang menyehatkan diri Anda atau menguatkan pertumbuhan, pembaruan organ Anda adalah air. Saya nggak terlalu sepakat dengan saya ya, nggak terlalu sepakat dengan minum air kudu 10 liter. sekian, 2 liter, 3 liter gitu. Kebayang tuh di gurun pasir airnya cuma bawa segini gitu, tapi teknik minumnya saja yang kemudian campuran air ketika dikasih enzim di langit-langit rongga mulut, maka ini akan berkali lipat hasilnya. Sama seperti kalau ada Mas Haris, nilai TDS-nya itu sudah tidak lagi menjadi air reject yang akhirnya dibuang lewat keringat dan juga BAB, BAK. Bisa paham? Sedikit, tapi berkualitas gitu. Toh teman-teman juga sudah mulai membuktikan tentang mewing kan, teknik mewing, lidah-lidah ditempelkan di atas rongga mulut. Berapa kilo juga teman-teman nggak dahaga ya? Lah ya sudah. Gitu. Ada air liur ya. Karena ada air liur, air kan? Air pemantik. Teman-teman nggak sadar kan ketika teman-teman duduk di bawah, tidur di bawah, kulit Anda itu juga menyerap air dari tanah. Makanya ada akhirnya penyakit paru-paru basah katanya. Emang airnya masuk itu. Nah, maka elemen air yang ada di tanah itu tercopy paste sehingga memanipulasi air itu untuk memecah dirinya sendiri. Masih ingat kemarin 9 tetes air menjadi air gerimis. 9 tetes, tapi bisa menjadi berapa kubik tuh, gitu kan? Dalam tubuh kita ada inti air yang bisa kemudian memecah pilihnya. Itu hukum air. Jadi teman-teman nggak perlu harus takut dehidrasi kan? Sebetulnya. Dan satu, air tidak suka bercampur dengan makanan. Maka ada tradisi, kalau saya biasanya minum air itu sebelum makan, kemudian setelah makan 30 menit setelah makan baru minum. Atau kalau memang nggak kepaksa karena nggak kepedesan dan lain sebagainya, paling sejam baru minum air setelah makan. Berarti Anda sudah memperlakukan air dengan cara yang bijak. Gitu? Sudah? Kalau di tengah makan Keselak? Ya minum air. Kalau nggak keselak, jangan. gitu.
Benda diam. Efeknya apa mas ketika bercampur dengan makanan? Ketika air itu bercampur dengan makanan kita, maka air bersifat merusak semua kandungan-kandungan, sehingga akhirnya lebih banyak masuk ke sekresi, zat buang. Betul. Dan tanpa sadar akhirnya makanan itu yang harusnya itu mengurai glukosa, mengurai lemak, akhirnya nggak terurai. Akhirnya kandungan lemaknya, gulanya ya jadi lemak. Tapi kalau di dalam tubuh kita kan ada air. Kapan ada airnya? Lah karena air liur ketika makan kan itu gimana? Beda konteks. Makanya harus paham tentang mana air murni, mana air reject, Air liur kan air murni. mana air RO. Saya nggak mau sebut label ya, tapi ada beberapa air mineral yang memang itu air reject, nggak pantas diminum, malah ngerusak tubuh. Air murni itu ketika masih murni banget, ditaruh di gelas, dikasih strom, ya nggak nyetrum. Nah, coba cek sekarang air liur Anda, dicek. Kalau kemudian ini masih menjadi air murni, maka nggak akan nyetrum. Tapi kalau kemudian air liur Anda sekarang itu dicek, nyetrum, Anda pegang nih, nyetrum, maka kebayang itu sampahnya. Oh macam gitu. Air itu selalu ada gelombang, ibaratnya lautan. Dalam tubuh kita makanya dipenuhi 80% air kan. Ada yang ngomong 60% air. Oke, kenapa harus dipenuhi dengan air? Agar satu, kalau di lautan itu nggak ada supporting air, ini teh support, trigger, anchor, maka minuman ini akan menggerakkan air untuk menjadi gelombang. Kalau di lautan itu nggak ada ombak, kira-kira sampah di tengah laut masih tetap ada. Tapi karena adanya ombak, maka sampah-sampah itu ke pinggir kan. Gitu. Sifatnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Maka penyakit itu akan turun ke kaki. Nah, ada air yang ada kemudian penyakit-penyakit yang tidak turun ke kaki. Ya sama, berarti mungkin itu terkurung oleh belief system Anda. Anda ngelihat orang asma, kok saya sesek ya, gitu ya. Ada yang kayak gitu. Atau Anda ke rumah sakit, nengok teman Anda juga ngerasa gak enak juga saya kayak gitu ya. Gitu. Itu kurungan. Seolah-olah akhirnya di tengah laut Anda nancepin pilar-pilar, kemudian bikin bendungan, sampahnya ditaruh situ. Karena Anda itu banyak konsumsi air, tetapi kemudian tidak bisa membuat ombak, maka Allah mendesain yang namanya masalah. Ketika kolbu kita terpres, ada pressure, maka yang terjadi
air yang ada dalam tubuh goyang. Salah satu tanda air dalam tubuh kita itu mulai beriak secara deras, secara besar-besaran, ada pasang surut kayak gitu. Contohnya, tandanya apa? Banyak apa-apa, banyak makan, nggak merasa lapar. Benar gak? Nggak tahu juga saya sih. Apalagi? Ombaknya nggak karuan, kacau. Nggak kesana nggak kemari. Anggap kayak gini, Anda di tengah lautan, laju kapal itu kecepatannya 100, tapi karena ombaknya itu terlalu ekstrim, kira-kira Anda melaju nggak atau di jalan di tempat? Dia tempat. Jangan di tempat. Hidup Anda di jalan di tempat ya? Pemahaman Anda jalan di tempat? Gitu. Oke. Kalau hidup Anda nggak ada kemajuan, atau sudah ada sifat malas itu muncul, awas. Air dalam tubuh Anda yang harus kemudian dicek. Jangan-jangan lautannya sudah nggak menjadi lautan yang tenang, tapi sudah beriak yang begitu besar. Cuma di sini gini. Oke. Kalau jalannya di tempat, hidupnya dari tahun ke tahun ya gitu lagi. Anda nggak paham tentang elemen air. Maka yang harus dilakukan sekarang, mulai mandi lagi ya, sebelum subuh gitu. Dasar, pembelajaran dasar lagi kan. Gitu. Ya, ini kayak gimana? Kok mau goal nih di project saya, kok nggak goal ya, pasti gagal. Balik lagi, airnya nggak beres. Air beriak anda ke dalam. Oke. Sudah. Pertanyaan lagi apa? Berarti kesukaan air itu sering mandi ya Pak? Iya. Karena air itu nanti akan mengembangkan intuisi, kepekaan, adaptasi, kelembutan. Nah, tanda Anda itu masih sering emosional, baperan, berarti kadar air Anda yang kacau. Baperan nih, nggak paham nih, gitu, nggak mudah hafal, gitu. Kalian treatment saya ke anak saya, mandi sebelum subuh, cek mata kaki kamu udah oke? Udah. Sumbatannya di mana? Oh, di dada belum ada kecepatan, gitu. Ya, sudah. Oke. Ajak ngobrol dadakannya, ulangi lagi, terus akhirnya hafalannya keluar. Oke. Mengupgrade keturunan mah, kalau anaknya nggak bisa diajak ngomong, ya ibu bapaknya lah yang lakukan.
Karena ada sel itu terhubung satu sama lain. Sel itu walaupun ibunya di Tasik, anaknya di Afrika, sel masih connect. Karena wifi-nya udah kuat banget koneksinya ya. Gitu. Bebas hambatan. Pakai apa sih? Kalau Indra teh pakai VPN. Iya. Penguat. Iya, VPN. Oke. Ada satu teman kita di Cina. Dia itu untuk apa itu? Komunikasi dengan saya via WA. Itu harus pakai VPN. Karena di blok di sana WA. Gitu. Mas pengen ini ribet banget, kamu aja yang ngatur. Biar dia yang ribet, saya nggak mau ribet. Yang penting saya terima laporan. Oke, gitu loh teman-teman ya. Kalau intuisi teman-teman nggak kuat, pemahaman teman-teman masih di situ-situ saja, cek. Test case-nya adalah Anda paham dengan audio tadi, dengerin berulang-ulang, dengerin berulang-ulang tapi kok nggak paham-paham. Berarti kira-kira harus ngapain? Mandi. Ada pertanyaan buat ini? Gak ada. Bu Mariam yang nanya. Bu Mariam tuh tadi Ini ada nanya lagi. gimana? Apakah kristal di kolbu itu yang dimaksud dengan tempat bersemayamnya ruh Allah dan Nur Muhammad? Ya. Kristal itu adalah batu yang terkuat di dunia. Maka kristal lain seseorang itu pasti akan keluar dari jasadnya ketika dia meninggal. Berbentuk nano, lebih kecil berarti kan. Berserpihan, dan ini ketika ada yang kuat mewarisi, memang di sininya ada kristal lain kuat dengan komposisi, kalau USB itu kapasitasnya 1 tera, punya saya 1 tera, udah penuh. Saya meninggal, Kang Iman cuma 24 giga, ya dapatnya 24 giga. Sisanya, oh ternyata berserakan di indera. Ini yang namanya reinkarnasi kesadaran. Gitu. Memasukkan kesadaran-kesadaran para leluhur dalam diri kita. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, semua kesadaran, semua keilmuan para leluhur itu masuk di Akasya Record. Bahasa istilah Inggrisnya. Kalau yang istilah Arabnya teman-teman paham, Lauhul Mahfuz gitu kan. Gitu kan. Tinggal kita akses. Maka perbesar kapasitasnya kristal lain. Kristal lain nggak bisa kemudian dikuatkan dengan zikir. Kita zikir Allah. Apakah menjamin itu kristal lain akan besar? Tidak. Kristal lain itu akan mulai besar dan ada semakin besar ketika teman-teman mendapatkan yang namanya pencerahan, sering mendapatkan pencerahan. Pencerahan kayak gimana ya? Anda sering berpraktek tapi nggak tahu teorinya. Akhirnya ada kata-kata A,
Oh, itu juga pencerahan. Tapi itu pencerahan yang basic banget. Kalau pencerahan yang lebih besar apa? Anda udah sering lakukan. Ibu-ibu suka masak, kepake sama pasangannya. Sangat Sangat kepaksa. nikmat banget. Nggak enak? Enak banget. Oh, enak. Enak. Anda nggak pakai naker kan? Ini berapa kilo, berapa gram, berapa sendok? Nggak. Semaunya. Seolah-olah ini feeling. Husnudon Anda yang salah lagi. Gitu kan. Selama ini karena kebiasaan Anda menempatkan istilah yang salah. Oke. Gitu. Anda ngeracik itu seolah-olah itu bener nggak? Tapi enak, gitu. Kepake kan? Itu yang namanya salah satunya pencerahan. Anda yang nggak tahu ilmunya, tiba-tiba jadi seperti itu. Kira-kira siapa yang ngasih itu? Ini kalau dalam bahasa ikan, Anda udah jadi murad. Berarti sudah jadi murad ya. Gitu. Anda makan, bisa ngerasain enaknya. Oke. Satu gigitan kayak. Oke. Kira-kira yang menggerakkan Anda untuk ngerasain itu benar-benar presisi, ini kurang garamnya, ini kurang ini, siapa? Husnudon lagi. Gitu. Kan tiba-tiba Anda dikasih itu teh, digelontorin keilmuan, cus. Oh gitu. Tapi kalau kira-kira digelontorin, nggak digelontorin, Anda paham nggak? Nggak. Gitu. Contoh lagi, pencerahan sering Anda lakukan, sering nggak kadar kepedasan, ketahanan Anda terhadap pedas itu naik turun? Ya. Apakah itu bukan pencerahan? Saya nggak ngomong pencerahan yang tinggi-tinggi, yang levelnya tinggi-tinggi. Pencerahan yang Anda sering alami tapi Anda bab Lewatkan. husnudon tok gitu. Husnudonnya itu kayaknya imun saya turun deh. Jadi saya biasanya tahan pedas level 5, ini diricis gitu. Kok sekarang level 3 aja udah gini ya. Di mie gacoan kemarin beli yang level 3 itu masih kuat. Ini sekarang level 1 kok. Gitu, berkeringat. Anda bisa husnudon atau suudon itu teh ya. Gitu ke diri gitu. Jangan-jangan saya tuh imun saya jelek nih. Gitu, lagi turun. Oke. Ya. Gitu loh. Nanti yang terjadinya pencerahan yang level-level di atas lagi ada. Contoh seorang ibu yang tiba-tiba nggak enak hati, tiba-tiba terkoneksi, ada apa ya dengan anak saya, padahal anaknya di pesantren. Akhirnya dia telepon pesantren, ternyata anaknya sakit. Terkoneksi batinnya. Anda ngomong itu feeling. Nah, pemahaman Anda tentang feeling yang harus diperdalam lagi. Mungkin itu masih terlalu dangkal. Gitu. Ya. Sudah, itu. Makna mengirimkan Al-Fatihah.
Sekarang kita maknai Fatihah. Ngapain baca Fatihah? Atau harus dimaknai secara huruf per huruf kan? Atau mau dimaknai secara hakikat? Pemaknaan secara hakikat adalah satu. Al-Fatihah adalah kunci. Kuncinya Al-Fatihah adalah Bismillah. Kuncinya Bismillah ada di huruf Ba. Kuncinya Semua. Ba ada di titik. Titik. Di titiknya. Maka titik itu adalah cara untuk kemudian menyampaikan perasaan yang ingin Anda sampaikan. Mungkin Anda nggak bisa ngerasain kirim Fatihah ke guru atau ke makam-makam wali atau sunan-sunan. Perasaannya hambar aja. Tapi kalau kemudian misalkan Bunia meninggal duluan, Kang Iman itu sayang banget, ngerasa nyesel karena selama hidup disia-siakan gitu kan, dianiaya aja gitu. Misalkan misal Yang sebenarnya misal saya itu cuma ngomong pemisal. Misal Untuk respon hadir. ternyata rasa penyesalan tuh keluar, muncul, walaupun nggak ke makamnya Bunia. Kang Iman inget lihat fotonya atau inget lihat meja itu Bunia lagi nata-nata, akhirnya kirim Fatihah. Kira-kira perasaannya yang ingin disampaikan lewat Fatihah itu apa? Sayang pasti, rindu, naon lagi, apa lagi, penyesalan. penyesalan, gitu loh. Selama ini teman-teman nggak pernah menyampaikan Fatihah itu lompong ya, gitu. Ilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'alillahi lana lahum Fatihah. Lempar. Belum kenal Pak. Gitu. Sumaila ada imai Al-Fatihah. Gitu, santai. Saya tuh kan kadang-kadang sempet ngebuka mata ketika teman-teman baca Fatihah itu, ngeliatin atas kepala ya. Pancarannya masih di situ, ya Allah. Salah saya ya. Belum bisa kemudian ngajak teman-teman saya untuk gitu kan. Bolehkah kita menganggap Rasulullah pakai kita? Boleh lah. Agar untuk menumbuhkan rasa senang Anda. Boleh itu makam sunan-sunan Anda anggap kakek. Boleh. Sudah. Oke. Bisa ya. Tapi untuk konsumsi diri, bukan kemudian mulai sekarang, tahu nggak? Rasulullah kakekku. Akhirnya jadi unsur fitnah. Kata Bapak, orang Pulau Jawa 80%. Ya. Memang penelitian 70-80% orang-orang Jawa ada persilangan dengan genetika Rasulullah kan. Ya husnudzon aja. Oke. Gitu sih. Ini siapa? Umi Maryam. yang nanya Fatihah. Umi. Kalau saya biasanya Fatihah, yang saya sebelum saya baca itu saya menyampaikan perasaan saya dulu. Gitu. Jadi yang kebanyakan yang terjadi ketika mau baca Fatihah itu malu. Ketika kayak tadi malam kita ziarah ke Dewi Sumi. Saya nggak berani melihat,
tutup aja udah jadi malu karena punya salah banyak gitu. Oke. Dalam simakan saya terkait suhu air ada di tema mandi, yaitu suhu lebih baik dingin yang di bawah 55 tahun. Nah, apakah informasi suhu air yang kita minum, adakah informasi terkait suhu air yang kita minum? Termasuk apa yang terjadi jika suka minum air yang dicampur es batu, khususnya dalam proses penempaan 4 bulan ini. Balik lagi, saya nggak bisa jawab itu karena memang banyak blok mental dalam diri kita. Terlalu banyak informasi yang memang Anda percaya dengan dunia-dunia atau data-data yang sudah Anda punya. Gitu. Kalau di depan Anda ada es teh dan Anda bertamu dan itu menjadi sajian, kira-kira diminum? Diminum. Ya, tapi kata dokter jangan. Iya, tapi kata dokter jangan. Kata dokter jangan, nanti kena serangan jantung misalnya. Jauh mana? Kira-kira Diminum kata dokter serangan jantung. Gak diminum gak menghargai tuan rumah. Diminum Tuhan mau. siapa ini? Kan dijawab. ketika kita mengolah energi dalam tubuh, maka es batu itu dingin. Tapi ketika kita masukkan ke dalam tubuh, Panas. es batu itu menjadi panas. Gitu kan? Ketika air panas, kopi panas, teh panas dimasukkan ke dalam tubuh, maka akan menjadi dingin. Gitu. Menjadi enak. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada Pak, versi saya. Nggak tahu nanti versi teman-teman mau pakai yang mana. Versi saya tidak ada halangan apapun mau minum yang panas atau dingin. Asal belief sistemnya udah kosong. Makan kaca aja bisa Gitu. ya. Teman-teman pernah makan kaca kan? Pernah jadi kuda lumping? Enggak ya. Saya ngerasain makan itu juga nggak nyimpen di sini kok. Oke. Emang kita selang yang nggak ada proteksi apapun, maka segala unsur apapun akan dinetralkan. Kalau memang kita membutuhkan unsur dingin yang masuk, maka itu akan dibiarkan. Tapi kalau kemudian kita meminum unsur yang kemudian panas, dan padahal kita itu butuh dingin, maka yang terjadi secepat kilat metabolisme tubuh Anda akan mulai merubah. Gitu. Kalau percaya, kalau enggak, ya Allah lah. Mas dulu sempat kan disinggung kalau habis makan itu minum air mineral kan tidak waktu 30 menit, ada jeda. Tapi kalau misalkan minum teh habis makan itu boleh langsung. Boleh. Dengar nggak ya teman-teman yang gini dengan suara indera? Dengar. Oh, dengar ya. Ketika kita makan, idealnya 30 menit setelah makan itu tidak ada konsumsi air putih maksudnya.
karena di dalam tubuh itu masih proses itu berlangsung untuk mengeluarkan zat asam basa gitu kan. Kalau ada air rusak, kayak contoh gini, asam sulfat itu kalau disiram ke lumut yang ada di lantai, lumutnya mati kan. Tapi kalau kemudian asam sulfat 1 gelas dicampur dengan air 7 gelas, maka akan menjadi cuka. Kira-kira cuka itu bisa ngebersihin lumut ya? Atau bisa ngebunuh akar-akar pohon? Nggak bisa. Maka tahan dulu airnya, jangan pernah minum air dulu. Terkecuali Anda minum teh. Tapi teh pun adalah teh itu mengandung kafein, zat pengikat, penetral. Maka semua makanan akan dijadikan sebagai zat sekresi yang tidak mengancam tubuh. Jadi Anda seolah-olah makan ampas. Apa bedanya dengan minum teh dengan Slim tea? Sama. Slim tea. Saya sebut merek ya. Nguras nih. Anda pengen makan banyak tapi nggak mau gendut. Akhirnya minum Slim tea. Gitu. Apa bedanya dengan teh? Gitu. Tapi itu pun tehnya juga jangan teh yang ampas. Saya nggak mau sebut nih merek nih. Teh-teh yang ampas yang diperjualbelikan yang beredar apa aja, banyak. Tanpa sadar ketika saya banyak bertamu dengan di tempat orang-orang juga minumnya teh ampas. Iya, jangan. Sama bohong. Anda minum air putih yang berwarna coklat. Gitu. Pewarna aja. Berarti teh tubruk yang Teh teraju. Ampasan. Gitu ya. berarti yang langsung ada batangnya. Jadi bukan berarti habis minum itu habis makan tuh boleh minum teh, tidak. Kalau memang dirasa ini itu harus Anda netralkan dengan teh atau jeruk panas atau kopi, tapi bukan kopi susu, kopi hitam. Kopi hitam pun bukan Kopi saset, karena itu esen jagung. Sama aja Anda minum air jagung. Ya sama aja, Bo. Terus gimana memang minum kuah-kuah? Dijelasin lagi, nggak apa diulang. Kita minum sop atau sop buntut kayak gitu. Itu sudah bukan air, tapi kaldu. Oke. Nah, jadi ini bisa buat teh itu buat yang ngehacking gitu loh. Anda ngerasa makannya proteinnya sudah banyak, takut kalorinya berlebihan, ya minum teh. Kang Iman yang kurus kayak gini, habis makan pakai ikan atau ayam langsung minum teh, ya sama aja bohong, nggak ada proteinnya, kurus terus gitu. Itu yang tanpa ampasnya ibu mah belum pernah, nggak pernah tahu sampai sekarang belum. Yang tanpa ampas kita Mahal. udah terang halal. Nyebut mereknya. Iya, nyebut mereknya. Nggak usah lah. Itu online.
Kan model jatuh Cina ada ampas nih kalau lu pisah. Ongji. Oke, udah ya. Angpong. Ada lagi? Berarti ya Bu apa? Masih ada manis ya. Namun teh gelas. Homo. Puasanjaran. Puasanjaran itu puasa kuda. Kuda itu kuat berdiri ya. Pernah lihat di parkiran kuda? Saya itu pernah sampai nungguin di Malioboro itu 4 jam di depan Delman. Kasihan ya gitu. Kapan duduknya? Itu sampai diketawain sama istri saya. Ngapain di sini? Nungguin kuda. Tungguin kuda duduk. Pengen lihat kuda itu duduk gitu. Kayaknya sampai kayak buat. Iya ya. Kan berdiri mematung gitu ya. Dia berdiri juga kuat, dia jalan juga kuat. Maka dalam istilah Jawa itu namanya puasanjaran. Puasanjaran tuh gimana? Jalan kaki. Sama yang sudah kita lakukan tuh loh. Oke. Pernah lihat tukang delman kudanya disediain tempat duduk? Enggak ya. Saya itu belum pernah. Tapi pengen lihat gitu. Oke. Tapi kalau di kandang duduk Sama. Berdiri, laki. Coba lihat sapi. tapi mah Duduk wae capung. Kayak duduk nak. Laki. Organ-organnya sapi itu lebih mudah diserang penyakit. Ya. Stres ini lebih besar. Gampang stres. Stres. Tapi kalau kuda itu jarang stres, tapi ketika terserang sesuatu trauma itu aja kelebihan dan kekurangan. Karena saya sering pegang kuda. Susu kedai. Ayo. Kuatkan diri. Biasanya salah satu efek yang paling kuat ketika Anda sudah mulai ketemu teknik yang pas, ketemu cara yang pas untuk jalan, maka aktivitas Anda itu di rumah nggak akan bisa mau berhenti dan nggak mau rebahan. Duduk pun nggak nyender. Oke, duduk ya biasa gitu. Dan satu, kholwat Anda nggak akan ngantuk. Kalau sudah benar nih gitu kan. kalau masih ngantuk Jalannya belum bener. Tapi jalannya yang masih kurang Bener. benar gitu kan. Oke. Ada lagi kah? Udah ya, nggak ada ya? Udah. Bagi yang teman-teman yang nggak mau ambil pusing dengan video atau audio tadi, ya nggak usah. Makanya. Yang saya pengen itu teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir gitu. Saya nggak mikir Pak, tapi kok protes terus. Oke. Ya. Nah, selama teman-teman nggak paham-paham tentang hukum asal tanah sama air, Fatihain ya.
bagi teman-teman yang suka keluar kota bepergian kemana-mana, gak mesti harus teman-teman tahu sohibul wilayah, wali-wali yang ada di wilayah tersebut. Setiap di kota lain ya tinggal aja kirim Fatihah ke sohibul wilayah, udah gitu aja. Takutnya itu nanti jadi seperti kayak di kontak HP Anda, banyak kontak nama tapi nggak pernah dihubungin. Jadi list aja gitu. Gak enak ya. Kontak HP 1500. Pertanyaan saya terlewat. Bentar Bu Erni. Yang mana Bu Erni? Ketik ulang dulu. Apakah perlu merubah lokasi untuk jalan kaki? Oh, Bu Erni jalannya di Loteng Cor ya? Bentar. Oh, jalan kaki yang saya lakukan di atas rumah cor-coran. Apakah cor-coran tersebut bagian dari tanah? Apakah perlu merubah lokasi untuk jalan kaki? Mau di lantai 10, lantai 13 gitu. Pondasinya Saya nggak protes. Butia itu pernah jalan kaki di kamar hotel. Gitu kebayang space-nya itu berapa. Saya sambil ketawa-ketawa, tapi kreatif ya gitu kan, nggak masalah Bu Erni. Saya udah set di tempat-tempat yang teman-teman biasa lakukan, nggak masalah. Jadi kalau pindah harus dipindahin setnya. Siapa yang pindahin? Biar Bu Erni. Pindah lotengnya gitu di bawah gitu ya. Enggak apa-apa Bu Erni ya, sok lakukan aja. Yang penting nyaman. Kalau teman-teman kan ada yang jalan kakinya itu di trotoar jalan atau di jalan pinggir-pinggir jalan raya gitu. Saya nggak nyaman. Kalau teman-teman nyaman ya nggak masalah. apalagi pinggir-pinggir jurang. Ya, yang di namanya bisa lajunya beda jadi teman-teman yang sudah sepuh-sepuh, perkuat kualitasnya bukan kuantitas. Kalau memang nggak bisa ngimbangin kecepatan teman-teman, nggak masalah, karena saya pun melakukan keduanya gitu. Kalau pagi saya misalkan pagi ini ngejar speed, sorenya saya jalannya santai gitu. Yang saya lakukan 2 kali sehari gitu. Bisa juga sampai 3 kali gitu, tapi nggak saya hitung kok gitu. Karena pagi jam 5 saya udah jalan, nanti nganter anak sekolah. Setelah nganter, biasanya anak-anak saya kan pengen ini ke gitu, tempat jalan 1-2 putaran dengan ritme mereka gitu. Dan itu pun santai, nggak masalah. bisa tempatnya beda Pak. Misalkan ibu pagi di sini, siangnya mah biasa we. Kalau ibu bisa yang santai Bukan sih nama seneng. Yang penting bukan jadi kewajiban atau beban. Jalan kaki adalah jalan ninjaku gitu. senang jadi senang Ya maksudnya teh ibu arek jalan di mana lagi dia seneng wae. senang
Terus juga Bu, Makanya di Islam jalan kaki ke masjid itu jauh ya, Iya. kan dihargai banget ya. Semakin jauh langkahmu ke masjid, gitu. Pahalanya besar. Apa hubungannya? Saya mikir kan nggak masuk logika bagi saya. Gitu. Karena motor saya jadi murah lagi. 10 meter serasa Kalau 100. pakai motor Dibilangi dikurangi pahalanya gitu. kita menunggu tang pahala pengen Hitung-hitungan pahala. Dan bagi saya dari dulu itu pahala itu nggak logis banget. Gitu. Apa sih? Semuanya kok di pahala? Pahala itu apa? Nggak kelihatan. Gitu. Saya harus cari sampai sering dulu SMP itu dipukulin punggungnya. Hah, pahala lagi. Gitu. Bisa nggak sih nggak ada doktrin pahala gitu. beda kalau di kampung bapak ustadz Ya nggak masalah. Ini mah karena saya. Gitu. ya ibu juga suka Mikirnya dengar nggak. gitu ya ibu-ibu cerita iya gitu berarti mun kitu mah Bu sama kaget kudu lempang anu gede pahalanya. ibu ini tuh kemudian anu bapak ini anu sok mengalir konsumsi dia ini pun cek ibu cenah tahajud kayak yang orang kenal nah ibu makan ke kamar di Ya. sana sekali pengalaman Ada lagi? Udah ya. Di kamar hotel apa ya? Daripada absen, Daripada nggak absen. jalan. Yang penting nyaman, hatur nuhun Pak Jul. Iya tuh. Nggak masalah Bud ya. iya Tapi tidak disarankan memang berjalan di dalam ruangan. Karena sirkulasi oksigennya itu nanti akan berbeda. Nah, teman-teman mulai belajar tentang macam-macam oksigen. Oksigen yang ada di rumah iya kalau rumahnya itu kayak di Tasik ada jarak. Kalau perumahan DPR penghasil terbesar oksigen di perumahan apa? Plankton. Susah. Gitu. Kalau di sini kan plankton, penghasil oksigen yang plankton. Tapi plankton kan macam-macam. Maka jenis oksigen juga macam-macam. Kalau di udara yang bebas, maka neutrinos, sel yang ada di atas juga kan masuk menjadi apa itu satu motorik di dalam oksigen itu akhirnya masuk. Oke. Tanpa sadar teman-teman menarik nafas seperti ini itu sebetulnya teman-teman juga jadi nanti bisa jadi angin itu berfungsi untuk Anda. Maksudnya seperti ini. Ketika teman-teman itu jalan, hawa yang dibutuhkan oleh teman-teman itu mau panas apa dingin. Gak semua angin itu menghantarkan udara dingin. Tapi juga ada angin yang menghantarkan udara panas. Gitu kan? Walaupun kita duduk di satu tempat yang sama, tapi masing-masing orang berbeda kan, dapat anginnya. Ternyata Bu Atin pengennya dapat angin yang hangat, bisa. Dan itu pilihan. Kalau kita kan pemahamannya semua rata. Oke? tapi akhir-akhir ini Pak, sering dingin di sini karena tadi ya tadi Pak habis jalan tadi Bikin. Karena emang yang dibutuhkan adalah
dingin gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan udah malam tuh ya. Apa Itu kan Iman Wales. Oh, dari pan. Batik dari pan. Izin Pak. siap? Sudah dijawab ya semua pertanyaan yang tadi di list teman-teman, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di kolom komentar. Apalagi ya, sudah ya semua. Banyak pertanyaan itu memang biasanya keluar dari orang-orang yang pinter-pinter katanya. Karena pintar jadi banyak mikir. Padahal kadang-kadang itu juga jadi jebakan ke collecting data, nggak benar-benar dibutuhkan. Seperti semalam ketika ziarah misalkan tiba-tiba nanya pemilik hukum tanah air itu langsung ke Nabi, padahal kita diajarnya dari bawah. Terlalu banyak pikir kadang-kadang menyesatkan juga sih sebenarnya. Begitu teman-teman, jangan lupa terus belajar menyenangi, karena tanpa diminta pun sebetulnya kita sudah diberi banyak penerangan sih sebetulnya. Tanpa kita bertanya pun sudah sangat banyak data yang diberikan. Semoga tidak nambah lagi collecting, karena kita diberikan sajian sesuai dengan takaran yang menurut guru-guru kita itu yang dibutuhkan. Tinggal menerima dan nikmati dan menyenangi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, atas pertanyaannya dan atas support yang diberikan. Sudah tidak ada lagi. Sampai jumpa di live berikutnya teman-teman. Saya Iman Jaman, tergantang sedunia. Itu kan atau packingnya Udah, ini ciri khas saya pakai seperti ini. ada dendek ya sih. Hatur nuhun sami-sami, Bu Tia dan teman-teman semua, Bu Atin, Bu Tia, Lutfi ada tadi ya, Bu Sukma, Mbak Dia. Saya masih nggak tahu ini Mbak atau Bu ya. Bu Bon ternyata ada, Bu Ati, Bu Ucu, Bu Mariam, Bu Laini, Hamilo Shop. Ini sepertinya baru ya, Bu Camilo.shop dan Bu Laini dan juga Mutia Shop. Ini kita nggak tahu. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Yang nggak sempat ikut, Bu Erni, punten Bu Erni teka absen ya, Bu Erni. Dan teman-teman lain yang mungkin karena keterbatasan displaying penyimaknya di sini tertera 15 tapi tidak keluar semua. Insya Allah semua teman-teman, terutama teman-teman yang biasa stay di live ini, insya Allah hadir semua. Mohon maaf jika kemudian tidak terabsen satu-satu, bukan tidak terabsen, tidak disebutkan satu-satu. Ini semuanya hadir, bukan absen, present, bukan hadir. Sampai berjumpa kembali di live berikutnya teman-teman semua, ibu-ibu kami, sepuh-sepuh kami semua. Gak mungkin disebut teman-teman ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh. Sekarang
senantiasa sehat, berkah, berkelimpahan semuanya. Amin. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, Eta korek aya di dinya. mana? Itu nu biru. Urang. Saya izin off teman-teman. 2336. Insya Allah nanti ada siaran rekaman ulangnya, saya usahakan untuk upload. Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Sadayana lah. Ini kemarin kiriman Bu Ida udah sajiannya udah dimakan teman-teman. Oh iya, Bu Eda. Hatur nuhun Bu Eda. Sudah dimakan sajian dari Bu Eda kemarin. Teman-teman yang lain yang juga mau ngirim-ngirim monggo silakan. Ini ulah kehalangan maksudnya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.